Ibuku masih hidup. Aku melihatnya di TPA Bantar Gebang. Apakah kau yakin? Katakan yang sebenarnya, teriak seorang anak miskin bernama Rafa kepada sang jutawan Arjuna Mahendra Wirawan. Ibuku masih hidup, aku melihatnya di TPA Bantar Gebang. Dan apa yang terjadi setelah itu akan mengubah takdirnya selamanya. Sebelum kisah dimulai, orang-orang diminta menulis dari mana mereka menonton dan jangan lupa berlangganan. Sementara sorot lampu menyiram panggung dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Menciptakan suasana serba tak nyata yang membungkus kalangan elit Jakarta yang berkumpul di ballroom mewah SCBD. Di sana Arjuna Mahendra Wirawan, pewaris konglomerasi dan tokoh filantropi, menutup pidatonya dengan elegan diiringi denting gelas kristal serta tepuk tangan rapi para eksekutif dan jurnalis yang memuja citra sukses sempurna. Namun kesempurnaan itu nyaris retak ketika bisik-bisik aneh menyebar dari pintu utama, membuat petugas keamanan siaga. Lalu seorang anak dengan baju robek dan wajah berjelaga menerobos masuk, napasnya memburu, telapak kakinya yang tanpa alas menghantam lantai marmer mengilap, matanya memburu satu sosok di podium. Kerumunan menyingkir antara ngeri dan penasaran membentuk lorong menuju sang pembicara yang tertegun dan terhenti. Anak itu berdiri di depan panggung dengan dada naik turun sementara keamanan mengepung siap menyeretnya keluar. Tetapi Arjuna Mahendra Wirawan mengangkat tangan menghentikan mereka karena entah mengapa ia merasa terhubung dengan tatapan anak kecil yang mendesak dan jujur. "Tuan Wirawan," teriak Rafa dengan suara yang membelah sunyi, mengabaikan tangan yang mencengkeram bahunya, "Ibu Anda tidak mati? Saya menemukannya di TPA Bantar Gebang. Dia masih hidup dan menyuruh saya mencari Anda." Seketika ruangan beku seberat beton, dan Vanessa Ratih Prasetya, tunangan Arjuna Mahendra Wirawan, mendekat dengan senyum tegar mencoba meremehkan ucapan itu, berbisik di telinganya sambil menggenggam lengannya. "Tolong jangan. Dengarkan, itu hanya anak bingung yang mencari uang." Namun Arjuna Mahendra Wirawan tak sanggup bergerak karena kata-kata itu meledakkan keraguan yang lama ia pendam. "Apa katamu?" tanyanya, mengabaikan tekanan Vanessa Ratih Prasetya dan mendekat ke bibir panggung menatap mata gelap Rafa. Anak itu meronta dari penjaga, menyelipkan satu tangan ke saku dan mengangkat sebuah benda yang berkilau di bawah lampu seperti bintang. "Ibu Anda memberi saya ini," katanya sambil melemparkannya ke dekat kaki Arjuna Mahendra Wirawan hingga terdengar bunyi logam kering. Benda itu adalah rosario tua dengan butiran keemasan yang aus oleh waktu dan doa. Persis seperti yang selalu dibawa Karina Ayu Wirawan. Dan Arjuna Mahendra Wirawan membungkuk pelan seakan takut benda itu lenyap saat disentuh. Lalu jari-jarinya segera mengenali tekstur manik-manik dan salib yang begitu akrab. "Kenangan yang begitu jelas menerjangku saat kulihat ibu saya, Karina Ayu Wirawan, duduk di depan piano memainkan melodi lembut. Sementara rosario itu tergeletak di atas penutup instrumen, berkilau di terpa cahaya sore. Tidak mungkin, gumamku dengan suara bergetar ketika dunia di bawah kakiku seakan goyah dan kenyataanku runtuh. Sementara Vanessa Ratih Prasetya yang tampak semakin gelisah mencoba merebut rosario dari tanganku dengan gerakan kasar yang disamarkan. Berdalih itu hanya kebetulan murahan dan tak berarti. Berkata bahwa banyak rosario serupa dan memintaku agar tidak membiarkan hal ini merusak malam terpenting dalam karierku dengan ada campuran antara memohon dan memerintah. Namun aku berdiri tegak sambil menggenggam rosario itu begitu kuat hingga tepi salibnya menusuk telapak tanganku dan rasa sakit itu justru membuatku tetap sadar. "Siapa namamu?" tanyaku pada anak itu sambil mengabaikan tunanganku dan ratusan kamera yang menyiarkan momen ini secara langsung. "Rafa," jawabnya tenang sambil berhenti melawan petugas keamanan karena tahu ia telah menarik perhatian satu-satunya orang yang penting. "Lepaskan dia," perintahku dengan wibawa yang tak bisa dibantah sehingga para penjaga mundur dan membiarkannya bernapas bebas di tengah ruangan. Rafa merapikan pakaiannya yang kotor dengan martabat dan menatapku lurus. Kejujurannya kontras dengan kepalsuan jas-jas mahal di sekeliling. Lalu ia berkata bahwa ibu saya mengatakan aku akan mengenali rosario itu karena ada bekas goresan di salibnya akibat pernah terjatuh di rumah lama. Aku memutar salib tersebut dan di sanalah tanda kecil yang hanya aku dan ibu saya ketahui, bukti kebenaran yang tak terbantahkan. Gumaman hadirin berubah menjadi dengung spekulasi sementara para jurnalis mengetik tanpa henti. Dan Vanessa Ratih Prasetya tampak kehilangan kendali dengan wajah pucat yang menunjukkan ketakutan lebih dari sekadar malu sosial ketika ia berteriak bahwa semua ini gila karena ibu saya telah dikremasi lengkap dengan sertifikat dan abu. Aku menatapnya dan untuk pertama kalinya kulihat di matanya bukan cinta melainkan ketakutan yang dingin dan penuh perhitungan. "Aku tak pernah melihat jasadnya," kataku lirih namun kata-kataku bergema seperti pengakuan yang terlambat. Mengingat peti tertutup atas saran medis, tergesa-gesanya pengurusan pemakaman oleh Vanessa Ratih Prasetya dan Dr. Jasmine Beltriana Putri, serta guci abu yang disegel. Lalu Rafa melangkah maju dan berkata dengan suara mendesak bahwa ibu saya menungguku.
mendoakanku, dan memainkan musik di kepalanya agar tak lupa siapa dirinya. Sebutan tentang musik itu menjadi pukulan terakhir bagi keraguanku karena tak seorang pun di luar keluarga tahu bahwa musik adalah pelarian rahasia ibu saya. Setetes air mata meluncur di pipiku tertangkap kamera. Memanusiaku di hadapan seluruh negeri, ketika Vanessa Ratih Prasetya kehilangan kendali dan memerintahkan agar anak itu disingkirkan, aku mengangkat tangan menghentikan siapapun yang hendak menyentuhnya dan memperingatkan bahwa siapapun yang melukai anak ini akan berurusan denganku. Lalu aku mendekat dan berlutut agar sejajar dengannya. Aku mengabaikan kotoran dan bau menyengat yang melekat di pakaian Rafa. Lalu dengan napas tertahan aku bertanya, "Di mana ibu saya? Karina Ayu Wirawan?" Karena aku membutuhkan lokasi pasti, satu titik di peta untuk segera berlari ke TPA Bantar Gebang. Dan Rafa berbisik dengan mata ketakutan bahwa aku harus cepat karena ada beberapa pria yang mengawasinya. Penyebutan tentang orang-orang yang mengintai itu langsung membunyikan alarm di kepalaku bahwa ini bukan sekadar penelantaran melainkan sesuatu yang gelap dan terencana. Aku berdiri, menyelipkan rosario ke saku dalam jas dekat jantungku dan menatap Vanessa Ratih Prasetya dengan dingin yang belum pernah ia lihat. Acara ini selesai, umumkanku ke mikrofon sambil menjatuhkannya hingga berdentum dan menandai akhir sandiwara. Aku melangkah menuju keluar dengan Rafa mengikuti beberapa langkah di belakang saat kerumunan menyingkir seperti laut terbelah. Di luar hotel udara malam yang dingin menerpa wajahku menyingkirkan kabut kebingungan dan memusatkan pikiranku pada satu misi. Vanessa Ratih Prasetya berlari mengejar dengan sepatu hak tinggi beradu di aspal sambil berteriak soal reputasi. Satu-satunya yang benar-benar ia pedulikan. Namun aku berhenti di samping mobil, membukakan pintu untuk Rafa, lalu berbalik untuk terakhir kalinya dan berkata dengan amarah yang tenang namun menghancurkan bahwa reputasiku tak berarti apa-apa jika ibu saya masih hidup dan menderita di TPA Bantar Gebang sementara aku minum sampanye. Vanessa Ratih Prasetya membeku di trotoar saat mobil mewah melaju menjauh membawa masa depannya. Di dalam kendaraan keheningan terasa pekat hanya dipecah dengung mesin dan napas Rafa yang terengah menatap interior dengan kagum. Aku mengemudi dengan buku-buku jari memutih mengulang setiap detail berbulan-bulan terakhir mencari retakan kebohongan lalu tiba-tiba bertanya apakah ia lapar. Rafa mengangguk malu-malu tanpa menyentuh jok kulit. Aku menepi ke drive-thru membeli makanan hangat dan melihatnya menyantap dengan rasa syukur yang merobek hatiku. Ia mengucap terima kasih sambil menyebut Bu Bea, panggilan yang dulu dipakai para pegawai setia, dan mengatakan aku berhati baik. Kata-kata itu menegaskan kedekatan mereka dan membuatku diliputi harap serta rasa bersalah karena terlalu cepat menerima kematian ibu saya. Malam membentang gelap dan penuh ketidakpastian namun untuk pertama kalinya aku memiliki tujuan yang jelas sehingga aku tak kembali ke penthouse melainkan memulai pencarian kebenaran apapun risikonya. Kota melesat di balik kaca sebagai buram neon dan bayang rahasia. Aku mengeluarkan rosario itu lagi dan menggantungkannya di kaca spion tempat ia berayun hipnotis mengikuti gerak mobil. Benda kecil penuh iman itu kini menjadi kompas bagiku. Seperti mercusuar yang menuntunku menembus badai kebohongan yang selama ini menguasai hidupku. Dan dengan Rafa sebagai penunjuk jalan di kursi penumpang. Aku, Arjuna Mahendra Wirawan, melaju menembus malam. Siap menantang maut untuk merebut kembali apa yang telah dirampas dariku. Kami tiba dengan sunyi di penthouse mewah di SCBD, Jakarta. Aku masuk bersama Rafa yang menatap kemewahan apartemen itu dengan mata membesar dan takut, jelas merasa bukan bagian dari dunia ini. Aku menyuruhnya beristirahat di sofa besar ruang keluarga dan memberinya selimut lembut yang seolah menelan tubuh kecilnya. Sementara Rafa tumbang karena lelah, aku menuju ruang kerjaku, tempat bernuansa kayu dan kulit yang kusebut suaka. Karena aku harus memeriksa rekam medis dan melihat sendiri dokumen yang dulu kutandatangani dalam duka. Aku menyalakan lampu meja dan menarik map bertuliskan Karina Ayu Wirawan dari laci arsip. Dadaku serasa ditindih beban saat membaca nama ibu saya. Lalu aku menghamparkan berkas-berkas di atas meja kayu mahoni. Akta kematian, laporan rumah sakit, surat izin kremasi, serta tagihan medis yang tidak masuk akal, semuanya tanpa rapi dengan stempel resmi dan tanda tangan yang terbaca. Birokrasi kematian yang disusun begitu sempurna agar anak yang berduka tak curiga, tetapi kini aku memandangnya dengan mata penuh waspada, mencari celah sekecil apapun, pandanganku berhenti pada surat izin pemindahan pasien yang katanya kutandatangani 2 hari sebelum tanggal kematian resmi ibu saya. Padahal saat itu aku berada di London. Aku tidak pernah menandatangani ini. Bisikku, jemariku mengusap tinta yang meniru tulisanku dengan akurasi mengerikan namun tetap ada cacatnya. Aku teringat minggu itu Vanessa Ratih Prasetya yang mengurus semua administrasi dengan dalih ingin meringankan bebanku. Dan disitulah bentuk pengkhianatan mulai terlihat. Wajahnya adalah perempuan yang semula hendak kunikahi,
Vanessa Ratih Prasetya masuk ke ruang kerja beberapa menit setelah tiba. Riasannya luntur dan ekspresi khawatir yang dibuat-buat menempel di wajahnya. Ia memintaku berhenti menyiksa diri karena hayalan anak jalanan, sambil mendekat hati-hati dan mencoba menyentuh bahuku. Tetapi aku menghindar kasar seakan sentuhannya membakar kulitku. Kenapa ada tanda tanganku di surat pemindahan ini? Bertanggal saat aku di London? Tanyaku tanpa menatapnya. Mataku terpaku pada kertas itu. Ia pucat, lalu memaksa tertawa kecil yang terdengar palsu dan berkata mungkin aku menandatanganinya sebelum berangkat dan lupa karena stres urusan merger. Namun aku menjawab dingin bahwa aku tidak pernah lupa apa yang kutandatangani. Lalu kutambahkan bahwa aku juga tidak lupa bagaimana ia bersikeras Dr. Jasmine Beltriana Putri menangani semuanya sendiri hingga menutup akses dokter lain. Vanessa Ratih Prasetya mundur selangkah dan membela diri bahwa Dr. Jasmine Beltriana Putri adalah dokter hebat dan mereka hanya menginginkan yang terbaik untuk Karina Ayu Wirawan. Tetapi di benakku kata, terbaik, mulai terdengar seperti paling menguntungkan bagi mereka. Yang terbaik atau yang paling menguntungkan? Gumamku sambil kembali meneliti laporan toksikologi yang menunjukkan kadar sedatif aneh. Setiap halaman membuka pola yang mengerikan, dosis obat tinggi yang tak perlu, isolasi total pasien, larangan kunjungan. Ini adalah penculikan yang dilegalkan. Pengurungan yang disamarkan sebagai perawatan intensif di bawah pengawasan tenaga medis yang dibeli. Besok pagi aku akan ke RS Santa Firdaus, kataku menutup map dengan hentakan seperti palu hakim. Menjatuhkan vonis. Untuk apa? Kau hanya akan mempermalukan diri dan membuka luka lama, teriak Vanessa Ratih Prasetya kehilangan kesabaran dan topeng tunangan pengertian. Luka itu tak pernah tertutup karena tak ada jasadnya. Vanessa Ratih Prasetya, dan jika kutemukan kau terlibat, kau tak akan punya tempat bersembunyi. Balasku tegas. Ia membanting pintu saat keluar dan aku mendengar panggilan telepon tergesa di lorong dengan bisikan panik. Aku mendekatkan telinga ke pintu dan menangkap potongan kalimat. Ia tahu sesuatu. Anak itu membawa Rosario. Hapus semuanya. Kata-kata itu menjadi konfirmasi terakhir bahwa ini bukan paranoia melainkan konspirasi nyata di bawah atapku sendiri. Aku kembali ke meja, mengambil foto ibu saya, Karina Ayu Wirawan, dan berjanji dalam diam akan meruntuhkan setiap bata kebohongan hingga menemukannya. Malam kian larut dan tidur mustahil karena adrenalin dan amarah menahanku terjaga menyusun peta langkah-langkah berikutnya. Aku keluar ke ruang keluarga dan melihat Rafa terbangun menatap lanskap malam kota melalui jendela kaca raksasa. Apakah Bapak yakin kita akan menemukannya? Tanyanya dengan suara kecil yang kontras dengan raksasa gedung bercahaya. Aku berjanji. Rafa, besok kita mencari jawaban kemanapun perlu. Jawabku berdiri di sampingnya memandang kota yang kini terasa bermusuhan. Ia mengeluarkan gambar kusut dari sakunya. Sketsa piano dan rumah berjendela banyak dengan bunga. Di sudutnya tertulis tanggal terbaru dengan tulisan tangan ibu saya setelah kematian yang katanya terjadi. Tenggorokanku tercekat karena itulah bukti hidup paling nyata di luar Rosario. Pesan langsung darinya, terima kasih, Rafa. Ini lebih berharga daripada semua yang ada di apartemen ini. Kataku tulus menyimpan gambar bersama Rosario. Keesokan pagi aku bangun sebelum fajar. Menyiapkan sarapan cepat untuk kami berdua dan mengenakan pakaian sederhana meninggalkan setelan desainer. Aku ingin jawaban bukan sorotan. Kutinggalkan catatan dingin untuk Vanessa Ratih Prasetya agar tak menungguku. Saat keluar gedung aku melihat mobil hitam berlapis kaca gelap terparkir di seberang. Detail yang dulu akan kuabaikan. Naluriku mengatakan kami diawasi dan perburuan telah dimulai. Kami naik SUV dan aku memilih rute memutar menuju RS Santa Firdaus. Mataku terus mengawasi kaca spion memastikan tak ada yang mengikuti. Rafa menatap segalanya dengan rasa ingin tahu. Menunjuk tempat-tempat yang ia kenal dari sudut pandang anak jalanan. Sebuah peta tak kasat mata tentang cara bertahan hidup di kota. Di situ mereka tidur kalau tak punya kardus, katanya sambil menunjuk ke bawah jembatan, mengingatkanku pada kenyataan pahit yang telah dijalani ibu saya, Karina Ayu Wirawan, selama berbulan-bulan. Setiap ucapannya menguatkan tekadku untuk mengeluarkannya dari neraka itu dan menebus tiap detik penderitaan. Kami tiba di RS Santa Firdaus. Bangunan modern dari kaca dan baja yang menjanjikan kesehatan dengan harga mahal. Aku memarkir mobil dan meminta Rafa bersembunyi di kursi belakang. Dengan pengaman terpasang agar tak terlihat siapapun. Jika aku lama atau kau melihat sesuatu yang aneh, tekan klakson terus, pesanku sambil menyerahkan ponsel prabayar yang kubeli di jalan. Lalu aku melangkah ke pintu utama merasakan amarahku mengeras menjadi dingin yang terukur untuk menghadapi para monster berbaju putih. Resepsionis bernama Sari menyapaku dengan senyum latihan yang membeku melihat tekad di wajahku.
Ia bertanya dengan suara gugup apakah aku datang menemui Dr. Jasmine Beltriana Putri. Dan aku menuntut tanpa basa-basi untuk melihat riwayat lengkap ibu saya termasuk rekaman CCTV hari-hari terakhirnya. Sari menelan ludah dan mengetik cepat. Jelas mengirim peringatan senyap, lalu berbohong bahwa berkas ada di server pusat dan butuh izin pimpinan. Aku menghantam meja resepsionis dan memerintahkannya memanggil direktur sekarang juga karena aku tak butuh izin untuk data ibu saya. Kegaduhan itu menarik perhatian pasien dan staf, panggung publik yang kubutuhkan untuk menekan. Tepat saat itu Dr. Jasmine Beltriana Putri muncul melangkah mantap dengan senyum dingin yang tak menyentuh mata. Menyapaku seolah akrab sambil menyebut Vanessa Rati Prasetya telah menelepon mengatakan aku sedang emosi. Aku membalas tajam bahwa aku ingin melihat catatan yang sebenarnya karena laporan yang diberikan kepadaku palsu. Kilat panik melintas di wajahnya sebelum ia menyarankan berbicara di kantornya agar tak menjadi tontonan. Aku mengikutinya ke lorong samping sadar sedang masuk ke sarang serigala namun yakin kebenaran hampir terkuak. Di dalam kantor ia menutup pintu dan topeng profesionalnya runtuh menjadi ancaman halus bahwa aku membuat kesalahan besar karena meragukan mereka. Lampu kecil itu berkedip menandakan aktivitas terbaru. Dan dengan gerakan cepat aku membungkuk lalu mencabut flash disk itu sebelum Dr. Jasmine Beltriana Putri sempat bereaksi atau menghentikanku. Ia berteriak panik tentang kepemilikan pribadi sambil bangkit mencoba merebutnya namun gagal. Anggap saja audit mendadak. Kataku menyelipkan flash disk ke saku dan mundur ke pintu. Memperingatkannya bahwa jika bukti ada di sini ia akan membusuk di penjara. Lalu aku berlari menyusuri lorong mengabaikan teriakannya memanggil keamanan karena aku tahu kunci misteri ada di sakuku. Aku keluar dari RS Santa Firdaus dan meloncat ke SUV tempat Rafa menunggu dengan mata terbelalak ketakutan oleh keributan. Kita pergi. Teriakku menyalakan mesin dan melesat keluar parkiran meninggalkan para penjaga. Saat menjauh aku sadar telah menyatakan perang terbuka namun juga selangkah lebih dekat menemukan ibu saya. Karina Ayu Wirawan. Perjalanan ke tempat aman penuh ketegangan karena aku terus memeriksa kaca. Spion khawatir keamanan rumah sakit atau polisi menghadang. Aku memutuskan tak kembali ke penthouse mewah di SCBD Jakarta karena tempat itu sudah terkompromi oleh Vanessa Rati Prasetya. Sebagai gantinya aku menuju apartemen kecil rahasia yang kupakai sebagai kantor pribadi dan hanya sedikit orang mengetahuinya. Rafa terdiam merasakan beratnya situasi namun mempercayaiku sepenuhnya. Setiba di sana aku menyambungkan flash disk curian ke laptop terisolasi dengan was-was akan enkripsi atau virus. Tetapi keangkuhan Dr. Jasmine Beltriana Putri memudahkan karena berkas-berkasnya dilindungi sandi sederhana yang berhasil kupecahkan setelah beberapa tebakan logis terkait tanggal. Temuan itu membekukanku. Folder pasien dan pada folder ibu saya ada subfolder berjudul Pemindahan Khusus RM. Inisial Vanessa Rati Prasetya menegaskan keterlibatannya. Aku membuka dokumen dan membaca dengan ngeri rencana keji. Ibu saya disedasi berlebihan untuk mensimulasikan koma irreversibel, lalu dipaparkan. Pemulangan administratif malam hari lewat pintu servis sementara secara resmi kematiannya diumumkan di kamar 402. Ada kwitansi pembayaran ke perusahaan angkutan kargo mencurigakan dan ke krematorium ilegal yang menyerahkan abu tak jelas asalnya. Dinginnya bahasa yang menyebut ibu saya sebagai paket membuat darahku mendidih. Apa isinya? Tanya Rafa mendekat ke layar terang. Dan aku menjelaskan dengan suara parau agar ia tak takut bahwa mereka menjualnya. Mengeluarkannya dalam keadaan tertidur. Dan menyerahkannya kepada seseorang untuk dihilangkan. Lalu muncul sebuah berkas video. Rekaman CCTV yang disimpan Dr. Jasmine Beltriana Putri mungkin sebagai asuransi terhadap Vanessa Rati Prasetya. Aku menekan putar dan melihat gambar buram tandu keluar dari dermaga bongkar muat tengah malam. Dua pria mengangkat tandu ke furgon abu-abu sementara di sampingnya Vanessa Rati Prasetya mengawasi sambil menyerahkan amplop tebal kepada sopir. Di bawah selimut Karina Ayu Wirawan menggerakkan tangannya sedikit namun jelas menandakan ia hidup saat itu. Aku menghantam meja dengan kepalan. Merasakan lega karena ia hidup sekaligus kebencian murni pada perempuan yang pernah tidur di ranjangku. Itu dia, kata Rafa sambil menunjuk layar. Itulah truk yang pernah kulihat dekat TPA Bantar Gebang, yang bertulisan merah. Aku menghentikan video dan memperbesar sisi furgon itu. Meski buram tampak logo sebagian bertuliskan PT Transport Almeda Nusantara. Petunjuk yang kami butuhkan sebagai penghubung nyata antara rumah sakit mewah dan dunia Rafa. Kita harus ke TPA Bantar Gebang. Rafa? Aku perlu melihat tempat ia berada dan berbicara dengan orang-orang yang melihatnya, kataku sambil berdiri. Sadar itu berbahaya namun hidup lamaku yang nyaman dan buta telah berakhir saat itu juga. Perjalanan menuju TPA Bantar Gebang seperti turun ke neraka kota. Dari Boulevard Rindang ke jalan tanah penuh lubang dan sampah, bau pembusukan menembus meski kaca tertutup, pengingat kejam tentang
Kenyataan yang harus ditanggung ibu saya, Karina Ayu Wirawan. Setibanya di sana pemandangan begitu sunyi dan memilukan dengan gunungan sampah menjulang dan orang-orang mengais untuk bertahan hidup. Aku turun dari mobil merasa sepatu mahalku adalah penghinaan namun tetap mengikuti Rafa. Lewat sini. Pak, hati-hati kaca. Ia memandu lincah seolah hafal tiap jebakan. Para pemulung memandang curiga karena pria berjas bersih berarti masalah atau aparat. Rafa menyapa beberapa orang sebagai teman. Sehingga tatapan keras sedikit melunak. Kami tiba di area bedengan dari plastik dan kardus dengan angin mengangkat debu dan kantong kosong. Di sini ia tidur, kata Rafa menunjuk bangunan rapuh beratap seng berkarat. Aku masuk dengan menunduk dan melihat meja dari peti kayu, kasur tua lembab, serta altar kecil berhias bunga plastik. Hatiku hancur membayangkan ibu saya yang berbudaya hidup di kondisi tak manusiawi namun tetap bermartabat. Di dinding kardus tergambar dengan arang sebuah kunci G. Dan not balok, tanda tak terbantahkan Karina Ayu Wirawan. Seorang lelaki tua bernama Pak Suryono Wibawa mendekat bertopang tongkat dari pipa PVC dan bertanya serak apakah aku putra ibu itu. Aku terdiam dicekik emosi saat ia berkata ibu saya sering membicarakanku dan yakin aku akan datang meski orang lain tak percaya. Ketika kutanya kesehatannya ia menjawab ia sering batuk malam hari namun tetap berbagi roti dengan anak-anak. Bahkan mengajari beberapa orang membaca dan bercerita tentang musik. Serta teater, aku mengusap gambar arang itu merasakan ikatan batin di tempat sengsara yang ia jadikan rumah. Apakah Bapak melihat saat mereka membawanya? Tanyaku. Pak Suryono Wibawa menjelaskan bahwa seminggu lalu beberapa pria datang mengaku dari yayasan namun berwajah buruk. Menaikkannya ke truk abu-abu, ibu saya ingin berpamitan pada Rafa tapi dilarang. Ia batuk dan meludah lalu menambahkan truk itu berbau bahan kimia dan jelas bukan milik yayasan. Aku mengeluarkan dompet dan memberikan seluruh uang tunai kepada Pak Suryono Wibawa yang menatap terkejut. Terima kasih telah menjaganya. Saya berjanji akan kembali membantu semua orang di sini, tetapi sekarang saya harus menemukannya terlebih dahulu. Janjiku? Pak Suryono Wibawa mengangguk dan menyimpan uang itu dengan tangan gemetar sambil berpesan agar aku berjalan dengan berkat Tuhan dan menjaga Rafa karena dialah yang paling melindungi ibu saya, Karina Ayu Wirawan. Ketika orang lain hendak merampas barang-barangnya, kami meninggalkan TPA Bantar Gebang dengan matahari tenggelam di belakang punggung. Mewarnai langit merah darah seolah menubuatkan konflik yang akan datang. Kini aku memiliki kepastian dua ujung rantai, RS Santa Firdaus dan TPA Bantar Gebang. Namun mata rantai terakhir masih hilang. Petunjuk PT Transport Almeda Nusantara dan bau bahan kimia yang disebut Pak Suryono Wibawa mengarah ke kawasan industri tertentu. Aku naik ke SUV dengan tekad baru karena malam akan panjang namun kebenaran kian terang. Kegelapan menelan kota saat kami menjauh dari bau busuk itu meski aromanya seolah melekat di pakaian dan jiwaku. Aku mengemudi dalam diam membandingkan bedengan menyedihkan. Tempat ibu saya bertahan hidup dengan kemewahan penthouse mewah di SCBD, Jakarta. Ketidakadilan membakar dadaku tetapi aku harus tetap dingin agar jejak tak kabur. Aku memecah sunyi dengan bertanya kepada Rafa tentang lokasi gudang yang pernah ia lihat. Ia menjawab di kawasan pabrik tua dekat sungai yang baunya menyengat. Aku tahu tempat itu. Labirin gudang runtuh dan lahan kosong yang kerap menjadi sarang kegiatan ilegal. Aku mematikan lampu utama saat memasuki jalan tanah agar tak terdeteksi. Cahaya bulan purnama menyinari struktur beton dan besi berkarat seperti kerangka raksasa. Rafa mengamati lewat jendela mencari penanda hingga tiba-tiba menunjuk bangunan besar beratap separuh ambruk. Aku berhenti pada jarak aman dan melihat cahaya merembes dari celah dinding serta sebuah furgon abu-abu terparkir di luar dengan logo PT Transport Almeda Nusantara yang jelas. Aku memerintahkan Rafa tetap di mobil, mengunci pintu dan hanya membukakan untukku, lalu mengambil senter dan kunci pas. Dari bagasi sebagai senjata seadanya, aku mendekat diam-diam memanfaatkan deru angin yang menghantam seng longgar, mengintip lewat jendela rendah yang pecah dan mendapati pemandangan yang membekukan darah. Tumpukan kotak berlabel limbah biologis dan di sudut sebuah sel darurat berjeruji yang kosong namun menyisakan tanda hunian baru-baru ini berupa selimut tergeletak dan botol air setengah habis. Aku mengitari bangunan menemukan pintu samping terbuka karena kelalaian penjaga. Masuk sambil menahan napas dan bergerak di antara bayang-bayang kotak hingga mendengar percakapan dari kantor lantai 2. Sebuah suara paro berkata bahwa perempuan tua itu sudah tak berguna dan sangat lemah serta perintah datang untuk memindahkannya ke Panti Santo Gabriel sebelum ia mati di tempat itu. Suara lelaki lain menjawab bahwa Panti Santo Gabriel itu sangat jauh dan memindahkannya sekarang berisiko karena putranya mulai banyak bertanya di televisi. Aku menggenggam kunci pas erat-erat menahan dorongan untuk menerobos dan menghajar mereka sampai mengaku di mana tempat itu, tetapi mereka berdua dan mungkin bersenjata. Konfrontasi langsung bisa mematikan dan membuat ibu saya, Karina Ayu Wirawan,
Tak punya siapapun yang mencarinya, jadi kuputuskan informasi lebih berharga daripada balas dendam seketika. Nama panti Santo Gabriel adalah kata kunci yang kubutuhkan. Aku menuruni tangga dengan kehati-hatian yang sama, namun saat menginjak anak tangga terakhir, besi tua berderit keras di bawah bobotku dan membocorkan keberadaanku. "Siapa di sana?" teriak salah satu dari atas, disusul langkah kaki berlari dan bunyi senjata dikokang. Aku sprint ke arah keluar sambil mendorong kotak-kotak menjadi penghalang ketika mereka turun sambil berteriak dan melepaskan tembakan ke udara. Aku menerobos keluar gudang dan berlari ke SUV di mana Rafa menatap ketakutan dari balik kaca mendengar letusan. Aku menerjang kursi pengemudi, menyalakan mesin dan menginjak gas habis-habisan hingga debu mengepul menutupi pandangan pengejar sesaat. Furgon abu-abu ikut melesat mengejar kami, memulai pengejaran berbahaya di jalan tanah bergelombang kawasan industri. Aku bermanuver secekatan mungkin dan dalam hati bersyukur pernah mengikuti pelatihan mengemudi defensif untuk keamanan korporat. "Merunduk, Rafa!" teriakku saat furgon itu mencoba menghantam sisi mobil kami untuk menyeret kami keluar jalur. Aku melihat celah pada pagar perimeter sebuah pabrik dan membanting setir tajam masuk ke lahan penuh puing di mana furgon itu sulit bermanuver. Kami berhasil menghilang di labirin bangunan dan akhirnya keluar ke jalan tol yang terang di mana arus kendaraan memberi perlindungan. Jantungku berdentum liar, namun senyum kemenangan terukir karena aku kini tahu kemana mereka membawanya. "Kau tidak apa-apa?" tanyaku pada Rafa yang pucat tetapi mengangguk berani sambil memegang sabuk pengaman. Ia berkata mendengar nama panti Santo Gabriel dan bertanya apakah aku tahu itu di mana. Aku menjawab bahwa itu bekas rumah sakit kusta tua yang berubah menjadi panti terpencil di Pegunungan Puncak, Bogor, tempat yang nyaris dilupakan orang dan cocok menyembunyikan seseorang yang tak boleh ada, terisolasi, sulit dijangkau, tanpa pengawasan. Aku lalu menepi di SPBU Pertamina untuk mengisi bensin dan membeli peta kertas karena aku tak mau bergantung pada navigasi ponsel yang bisa dilacak jika perangkatku disusupi. Kususun rute menuju Pegunungan Puncak, Bogor, perjalanan sekitar 4 jam. Aku menatap Rafa yang berjuang menahan kantuk dan berkata lembut agar ia tidur sebentar karena besok akan menjadi hari terpenting dalam hidup kami. Ia merapatkan badan dan memejamkan mata mempercayaiku sepenuhnya. Sementara aku mengemudi di bawah bintang-bintang memikirkan Vanessa Ratih Prasetya yang pasti sedang menggerakkan langkahnya karena kemungkinan besar ia sudah tahu aku datang ke RS Santa Firdaus dan mungkin curiga aku menemukan gudang. Aku harus bergerak cepat sebelum ia memerintahkan masalah ini dihilangkan selamanya. Aku mengambil ponsel prabayar dan menelepon pengacara kepercayaanku Bagas Aditya Nugroho, membangunkannya larut malam, memerintahkannya dengan dingin agar menyiapkan laporan pidana untuk penipuan, penculikan, dan percobaan pembunuhan terhadap Vanessa Ratih Prasetya dan Dr. Jasmine Beltriana Putri. Ia menjawab kaget setengah mengantuk menanyakan apakah aku gila dan apakah aku punya bukti, dan aku menegaskan bahwa aku punya rekaman video, dokumen, serta saksi. Besok siang aku ingin polisi sudah menunggu di penthouse mewah di SCBD, Jakarta. Aku sendiri yang akan membawa ibu saya, Karina Ayu Wirawan, kataku tegas sebelum menutup telepon, menyegel nasib mantan tunanganku. Jalan mulai menanjak ke pegunungan dan kabut menyelimuti mobil dengan selimut putih misterius. Aku merasa sedang naik menuju kebenaran sambil meninggalkan kebohongan yang dulu kusebut hidup di kota. Setiap kilometer mendekatkanku ke pelukan ibu saya dan keyakinan itu memberiku tenaga tanpa habis. Aku tak akan berhenti sebelum menatap wajah Karina Ayu Wirawan dan memohon maaf karena terlambat begitu lama. Sementara aku melaju ke Pegunungan Puncak, Bogor. Dunia sempurna Vanessa Ratih Prasetya runtuh dengan cepat karena Dr. Jasmine Beltriana Putri meneleponnya panik setelah flash disk dirampas dan memperingatkan bahwa aku memegang semua bukti memberatkan. Vanessa Ratih Prasetya yang ketakutan menghubungi jejaring medianya untuk meluncurkan kampanye pembunuhan karakter lebih dulu, memerintahkan agar aku digambarkan kehilangan akal karena duka dan dipengaruhi penipu jalanan. Buletin Pagi pun menyiarkan rumor tentang kestabilan mentalku. Menanamkan keraguan publik, Vanessa Ratih Prasetya menatap layar dari penthouse mewah di SCBD, Jakarta sambil memegang kopi dengan tangan gemetar berharap narasi gila cukup membatalkan tuduhan, namun rasa takut menggerogotinya karena ia tahu aku metodis dan tak akan berhenti. Ia mulai mengemas koper berisi perhiasan dan uang tunai bersiap kabur. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Sebuah video menjadi viral di media sosial dari akun anonim. Rekaman CCTV rumah sakit yang kuambil menampilkan pemindahan ilegal Karina Ayu Wirawan dan Vanessa Ratih Prasetya menyerahkan suap. Dalam hitungan menit komentar berubah dari ragu menjadi benci dan citra tunangan berbakti hancur di hadapan jutaan pasang mata. Ia melempar ponsel ke dinding berteriak frustrasi melihat istana kartu runtuh. Mencoba keluar apartemen namun terhadang.
Dua petugas keamanan gedung yang menyatakan atas perintah Arjuna Mahendra Wirawan tak seorang pun boleh keluar masuk membawa barang berharga sampai aku kembali. Vanessa Ratih Prasetya menjerit mengaku pemilik rumah dan mendorong mereka sia-sia. Terkurung di sangkar emas ciptaannya sendiri. Sementara itu aku dan Rafa tiba di kaki pegunungan tempat panti Santo Gabriel berada. Matahari terbit menerangi lanskap liar dan sepi mengusir kabut serta ketakutan malam. Jalan tanah berbatu sulit dilalui. Menegaskan tempat ini dirancang agar tak didatangi. Rafa terbangun terpana melihat hamparan hijau yang tak pernah ia saksikan. Aku menenangkannya dengan janji bahwa ia akan melihat sesuatu yang lebih baik dan akan bertemu Bu Bea. Meski di dalam dadaku cemas oleh kemungkinan terlambat atau pemindahan lagi. Hingga akhirnya setelah tikungan tajam tanpa gerbang besi berkarat dengan papan nyaris tak terbaca bertuliskan Panti Santo Gabriel. Damai dan istirahat. Perjalanan pulang terasa lambat namun penuh damai. Karina Ayu Wirawan tertidur di kursi depan sementara aku terus menggenggam tangannya. Dan Rafa Pratama Hadi di kursi belakang memandangi pemandangan dengan puas seperti misi yang tuntas. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar kaya bukan karena uang. Melainkan karena telah merebut kembali sesuatu yang tak bisa dibeli. Saat mobil menuruni pegunungan puncak, Bogor aku mengingat detail yang membawaku sampai ke sana. Kepingan teka-teki gelap. Yang kini menyatu sempurna. Petunjuk truk abu-abu PT Transport Almeda Nusantara ternyata bukan sekadar lokasi fisik melainkan kunci finansial kejahatan. Beberapa jam sebelum penyelamatan aku sempat mengirim foto truk itu ke tim keamanan pribadiku untuk menelusuri perusahaannya dan laporan masuk ke ponselku. PT Transport Almeda Nusantara hanyalah perusahaan hantu atas nama boneka yang terhubung dengan keluarga Vanessa Ratih Prasetya. Artinya rencana ini disusun jauh sebelum kematian Karina Ayu. Wirawan dan Vanessa Ratih Prasetya sudah berbulan-bulan mengalihkan dana untuk membangun infrastruktur penghilangan. Aku menatap ibu saya yang rapuh namun begitu tenang dan amarah baru naik ke dada karena bukan hanya diculik. Penderitaannya juga dibiayai dengan uang keluargaku sendiri. Karina Ayu Wirawan membuka mata menatapku seolah membaca kegelapan di pikiranku lalu berbisik agar aku tidak dimakan kebencian karena kami sudah menang. Aku menjawab mereka harus tetap membayar sambil meremas. Setir, dan ia menegaskan dengan bijak bahwa mereka akan membayar lewat hukum, bukan lewat jiwaku. Rafa Pratama Hadi menyembul di antara kursi bertanya apakah Bu Bea tahu kami mencarinya. Karina Ayu Wirawan berkata ia memimpikannya. Memimpikan Rafa Pratama Hadi menuntun anaknya, dan mimpi orang beriman selalu jadi nyata sambil mengusap pipi kotor anak itu. Tiba-tiba ponselku berdering tanpa henti. Bagas Aditya Nugroho melaporkan bahwa polisi sudah melihat rekaman CCTV dan telah mengantongi surat perintah penangkapan untuk Vanessa Ratih Prasetya dan Dr. Jasmine Beltriana Putri serta menunggu kedatanganku untuk bertindak. Aku menjawab kami tinggal 1 jam dari kota dan memerintahkannya memastikan media hadir karena aku ingin semua orang melihat siapa Vanessa Ratih Prasetya sebenarnya. Namun saat mendekati kawasan urban kontras antara damai pegunungan dan hiruk-pikuk kota terasa tajam sehingga aku memutuskan tidak membawa ibu saya ke rumah sakit dulu agar tak terjebak sirkus kamera. Aku memilih membawa kami ke rumah tua keluarga di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, tempat Karina Ayu Wirawan dulu mengajar musik dan tempat bahagiaku kecil. Jauh dari dinginnya penthouse mewah di SCBD, Jakarta serta bayang-bayang Vanessa Ratih Prasetya, kami tiba di rumah besar tua di lingkungan tenang yang berdebu dan terkunci namun tetap terasa seperti pulang. Aku menggendong Karina Ayu Wirawan masuk ke ruang utama tempat piano yang tertutup spray seakan tidur menunggu dibangunkan. Kita sudah di rumah, bisiknya menghirup aroma kayu tua dan kenangan. Rafa Pratama Hadi berlari membuka tirai membiarkan cahaya senja membanjiri ruangan memperlihatkan debu menari. Aku membaringkan ibu saya di sofa nyaman lalu memanggil dokter pribadi yang sangat kupercaya untuk memeriksanya di tempat. Diagnosis awalnya menyebut ia kekurangan gizi dan dehidrasi tetapi jantungnya kuat. Dan ketika ibu saya sudah aman serta dirawat, aku tahu inilah saatnya menghadapi babak terakhir dari tragedi ini. Aku titip ibu saya, Karina Ayu Wirawan padamu, Rafa Pratama Hadi. Kamu jadi lelaki di rumah sampai aku kembali, kataku. Memberinya tanggung jawab yang ia terima dengan dada membusung bangga. Lalu aku keluar dari rumah tua keluarga di Cikini Menteng, Jakarta Pusat, naik ke mobil mewah dan menuju penthouse mewah di SCBD, Jakarta tempat polisi dan media sudah mengepung gedung seperti burung pemangsa. Begitu tiba kamera menyergap mobilku dengan kilatan flash yang menyilaukan. Aku turun dengan kepala tegak. Tanpa sepatah kata dan masuk di kawal polisi. Naik lift dengan perasaan tiap lantai yang kulalui adalah langkah menutup siklus luka. Ketika pintu apartemen terbuka aku melihat Vanessa Ratih Prasetya duduk di sofa dikelilingi polisi sambil menangis pura-pura dan memaksa narasi, salah paham.
Begitu melihatku ia berdiri dan mencoba berlari mendekat sambil memanggilku seolah aku masih miliknya dan berteriak agar aku mengatakan ini semua kekeliruan karena ia hanya ingin melindungi. Aku menatapnya. Dingin, tenang, dan tak tergoyahkan lalu berkata bahwa satu-satunya yang ia lindungi hanyalah dirinya sendiri dan warisan yang ia incar. Aku mengeluarkan rosario tua, Katolik, dari saku dan menunjukkannya. Benda inilah yang membawa kebenaran yang ia coba kubur. Dan aku mengakhiri semuanya. Para petugas segera memborgol Vanessa Ratih Prasetya dan ia meronta, memaki, akhirnya menampakkan wajah aslinya yang dipenuhi kebencian dan keserakahan. Saat ia digiring pergi aku berdiri sendirian di penthouse mewah di SCBD, Jakarta yang mendadak terasa hampa. Aku memandang furnitur desainer dan karya seni yang dulu dibanggakan namun kini hanya tampak kosong dan tak bermakna karena tempat itu tak pernah menjadi rumah. Hanya panggung. Aku mengambil beberapa berkas dari brankas, bukti terakhir untuk menjerat Dr. Jasmine Beltriana Putri, lalu pergi tanpa niat kembali. Karena hidupku ada di rumah tua bersama ibu saya dan anak yang menyelamatkannya, aku turun ke lobi dan memberi pernyataan singkat kepada media bahwa ibu saya hidup dan aman. Selebihnya biar hukum bekerja dan aku meminta privasi untuk keluarga kami. Setelah itu aku menyetir kembali ke rumah tua keluarga di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dengan perasaan ringan yang sudah lama tak kurasakan. Jejak truk abu-abu berakhir sebagai sel penjara untuk Vanessa Ratih Prasetya dan kebebasan bagiku. Malam pun jatuh di kota namun di rumah tua lampu